Bulan lalu kita membahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disimpulkan, kajian Nur Muhammad ini tidaklah bid'ah seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang anti dengan ilmu ini. Justru itu salah satu cara mengenal nafs. Karena kita akan membahas di pagi ini tentang kiat-kiat mencapai jiwa. Jiwa ini nafs yang radiyah dan mardiyah. Bapak saudara makan Allah, boleh nanti dibuka di rumah atau sekarang surat Al-Fajr ayat 28 ya, 29. Sudah hafal kali ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Benar 28 atau 27 Pak? Ya. Wahai nafs, wahai jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Mutmainnah artinya sudah damai, tentram. Itu secara harfiah. Tapi siapakah yang disebut jiwa mutmainnah? Maka kembali kepada surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah maka kalbu menjadi mutmainnah, kalbu menjadi tenang. Berarti hanya dengan menyebut nama Allah kalbu tenang. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat. Bapak yang rajin sholat, kalau sholatnya tidak menyebut nama Allah dengan kalbunya, sholatnya tidak menenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara saudari yang rajin baca Quran. Kata orang kalau galau baca Quran, kalau nggak tentram baca Quran, kan gitu. Bener. Tapi kok baca Quran nggak tenang juga? Karena antum baca Qurannya belum dengan nama Allah. Al-Quran itu suci, tapi kalau yang baca kalbunya belum disucikan, ini nggak nyaman Pak. Coba baju baru langsung dipakai, nyaman nggak? Bau apa? Masih bau pabrik, nggak nyaman. Meskipun baru, maka perlu dibersihkan. Jadi pakai Quran itu ibarat pakai baju baru itu pun belum disucikan. Nah, jadi harus ada proses pensucian. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu menyindir kita ya. Jika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah ya, minasyaitonir rajim. Maka berlindung, berserahlah engkau kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitan yang dibuang, dikutuk. Nah, ini mohon maaf ya, kalau kita baca Quran, mau imam, mau jamaah, tapi tidak dengan nama Allah, tidak berlindung kepada Allah, ada perasaan Pak terbersit di kalbu. Aku paling fasih, bacaanku bagus, suaraku indah, bacaanku terbanyak. Ya. Saya mau ceramah begini, saya juga harus ta'awuz Pak, berlindung. Karena kalau dengerin orang berisik di luar, kalau saya nggak baca auzubillah saya tersinggung Pak. Tapi kalau saya ta'awuz dulu, yang di luar mau berisik nggak ada masalah. Ya. Bapak di depan sini mau berisik juga nggak ada masalah kalau sudah ta'awuz. Kenapa? Karena kita nggak berbicara dengan emosi, kita bicara dengan qalbu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Baik. Untuk mencapai radiyah mardiyah. Apa arti radiyah? Sering dengar ya, radiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah damai, pulanglah kepada Allah. Jadi kita diajak pulang Pak, diajak pulang kampung. Udah tahu belum Pak jalan pulang?
Ini udah tahu jalan pulang belum? Pulang ke rumah? Bukan. Jalan pulang kepada Allah. Coba dengarkan ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini sering kita dengar tapi kita jarang memahaminya. Wahai jiwa yang sudah tenang dengan zikir, irji'i, berpulanglah engkau, pulang kampunglah engkau ila rabbik, kepada Rabbmu, kepada penciptamu, kepada yang meniupkan rohmu. Dipanggil. Kalau ada pihak, misalnya nih, ada kantor tertentu ngundang kita dari luar negeri, misalnya saya kalau diundang oleh satu KBRI, itu kita ditanggung Pak tiketnya, ditanggung tiketnya, dijemput di imigrasi, kita kemudian aman, lewat saja, lewat, nggak ada halangan, nggak ada halangan sama sekali. Itu baru di dunia. Maka imigrasi yang ada di pesawat di negara-negara baru yang kita kunjungi itu persis mirip-mirip kayak di alam barzakh. Kalau nggak punya syafaat, nggak punya surat, itu ramak Pak. Ya, satu kali teman saya, kita keluar dari Uzbek, tapi kopiahnya kopiah yang tidak disukai oleh orang Uzbek, dikira ini kopiah ekstremis. Karena orang Uzbek ini punya trauma. Di bawah Uzbek itu ada satu negara namanya Afghanistan. Itu sampai sekarang perang Pak. Kopiahnya mirip-mirip sama orang sono. Teman saya pakai kopiah itu ketika masuk ke imigrasi, ditahan Pak. Adalah 1,5 jam. Bengong aja deh ya. Untung kemudian yang lain pada sadar, ini kayaknya ada masalah nih. Dijemput, dikasih tahu, itu temanku udah baru keluar. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung Pak lewat. Jadi cuma pakai tanda kopiah Uzbek itu bebas keluar masuk. Nah, maksud saya kira-kira gini Pak. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat ke masjid. Ini berarti Islamnya kan bagus, imannya bagus. Tapi kan masih ada satu lagi. Apa? Ihsan. Kita ini sering mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman dan Islam, tapi kita lupa satu lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu qalbu, merasa berhadap-hadap dengan Allah. Gitu. Maka kalau qalbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Muncul adab yang mulia. Karena kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ahli qalbu sekarang disebut ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi apa itu ilmu ihsan? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini yang mau dicari Pak. Ilmu ini kalau nambah terus, apa yang terjadi? Rohaninya naik. Rohaninya naik. Kembali ke ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah. Berarti jiwa kita dipanggil mau pulang. Oleh karena itu Bapak selamatkan Allah, setelah orang meninggal itu bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti masalah selesai. Ini kita loncat aja langsung ke surga ya. Di surga semua umat manusia mencari cara supaya naik pangkat. Kita mundur dulu ya, mahsyar aja deh. Lebih gampang mahsyar. Di padang mahsyar semua umat manusia mencari syafaat. Nanti di sorga minta lagi. Ini kita yang paling gampang di padang mahsyar. Siapa yang mereka cari? Dicarilah Nabi Adam alaihissalam. Berharap namanya masuk ke dalam daftar yang diberi syafaat. Ternyata Nabiullah Adam tidak punya hak untuk memberi syafaat sampai dapat izin dari penghulu para nabi.
Maka Nabi Adam bilang, coba tanya Nuh. Dia adalah Rasul pertama di bumi. Ya, Nabi Adam kan di surga, lalu kemudian turun ke bumi. Maka yang murni di bumi itu Nabi Nuh. Nabi Adam udah separuh-paruh surga dan bumi. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, kenapa kalian mencari syafaat kepadaku? Aku pun butuh syafaat. Carilah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya punya salah 2 kali berbohong, padahal berbohongnya benar. Carilah Musa. Musa juga mengatakan carilah Isa. Isa mengatakan carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, akulah al-khatim, akulah al-fatih, akulah penutup, akulah pembuka. Jika tidak ada izin dari Nabi, para Nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat umatnya. Terlihat posisi Nabi kita. Masih panjang Pak cerita. Jadi nanti lewat alam barzah, kita masih cari bantuan, cari guru lah, kira-kira begitu. Dan proses cari guru sampai orang cari gurunya Nabi. Kita cari guru Nabi. Apa kata Nabi? Cari Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu baru Nabi kasih izin. Dengan izin dari Allah, maka Nabi itu bernama Al-Wasilah, yang kita baca di doa setelah azan. Baca doa itu enggak? Jadi apa arti wasilah di situ? Wasilah dapat syafaat. Maka orang yang rutin membaca doa ba'da azan, insya Allah dapat syafaat nanti di sana. Amin rabbal alamin. Oke, baru kita kembali ke surga Pak. Di surga nanti, ini surga, mohon maaf, surga yang ceritakan di Quran itu kan surga seksual Pak. Surga makan, surga minum, surga syahwat. Bener kan? Fakihah, fawakih, apalagi kawaiba, atraba, itu semuanya masalah makan, minum, seks, hiburan, jalan-jalan, itu aja isinya. Jadi surga yang diceritakan dalam Al-Quran, maka kemudian diceritakan oleh Nabi, di saat nanti semua orang sudah menikmati semua fasilitas surga, mereka kemudian bertanya, yang punya surga mana sih? Gitu. Akhirnya mereka nyari lagi ke Nabi Adam, nyari lagi, begitulah terus. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya namanya masuk ke dalam daftar list yang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama itu, Pak? Ya, khalidina fiha, lama sekali itu. Mungkin jutaan ribu tahun, kita nggak tahu lah. Ya, apa namanya, triliunan tahun, kita nggak ngerti. Lamanya bukan main. Maka mumpung masih di dunia, cari ilmu ihsan ini supaya nanti nggak ngantri lagi Pak di sana. Ya, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat-sahabatnya. Belajar ihsan dulu, baru kemudian orang diajarin sholat. Sekarang kan kebalik. Mohon maaf nih, sekarang yang pertama diajarkan hukum wajib, tidak wajib, halal, haram, sunnah, bid'ah. Ini kata yang paling favorit nih zaman ini nih. Ini sunnah, ini bid'ah, ya kan? Ini kata favorit Pak. Akhirnya bocah-bocah baru ngaji berani nyalahin ustadz, bilang, "Ustadz, ente bid'ah. Ajaran ente bid'ah, Tad." Cuma karena dia berbeda dengan si ustadz yang sudah puluhan tahun ngaji, anak-anak sekarang berani kurang ajar, Pak. Orang-orang baru hijrah, baru ngaji di persimpangan jalan, bingung nih mau ngaji kemana. Karena pikirannya kemudian gak stabil, belum mutmainnah, setan bisikan, cari aja tuh mereka yang hitam putih, yang kalau jelasin hukumnya jelas, halal, haram, sunnah, bid'ah. Dia lupa bahwa ajaran Islam itu warna-warni. Ajaran Islam itu fleksibel, nggak boleh kemudian kita kenceng, nggak boleh. Nah, ini yang disebut bermakrifat dulu. Masih ingat ada seorang laki-laki, dia, mohon maaf juga ya, menjima istrinya bulan puasa. Apa hukumnya? Bayar kafarah nggak? Bayar tebusan. Tebusannya lumayan mahal Pak.
Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini untuk makan sehari-harinya nggak ada. Lalu apa kata Nabi? Kamu punya apa? Punya kurma. Jadi kurmanya dibagiin, kurmanya jadi tebusan. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ini untuk makan anak istriku. Lalu apa kata Rasulullah? Ya sudah, ente makan. Jadikan kasih ke anak istrimu, itu jadi kafarah. Elastis, Pak. Kenapa orang hari ini kalau belajar hukum fikih itu langsung saklek? Karena nggak belajar makrifat dulu, nggak belajar ihsan dulu, langsung belajar Islam. Ini akibat kebalik belajarnya. Nggak belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Bener gak nih? Ya, ilmu nambah, sombong nambah. Ilmu nambah, suuzon nambah. Ini jadi musibah hari ini, ya, musibah di mana-mana. Karena hari ini orang cukup, Pak, nggak perlu ngaji. Maka saya, Bapak yang datang ke masjid hari ini saya sangat apresiasi. Orang sekarang cukup ngandalin ini, bener nggak? Ngapain ke masjid? Handphone aja gitu. Ini godaan hari ini, Pak. Maka kalau kita masih bisa mengunjungi majelis ilmu, kunjungi. Kan kita sudah ada protokolnya, apalagi yang ditakuti. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang udah hati-hati, mati juga. Coba lihat tukang sampah tuh, Pak. Tukang sampah, jasanya besar kepada kita, nggak pakai masker. Sampai sekarang nggak ada yang kena COVID tuh. COVID ada, ya, kita akui. Tapi karena mereka kuat imunnya, bagus berpikirnya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, jangan kalian rendahkan tukang pungut sampah sama tukang sedot tinja kita. Kenapa? Kalau bukan mereka, rumah-rumah kita, perkarangan kita akan bau, akan busuk. Nah, kita hormati mereka, Pak. Nah, kembali ke yang tadi, Bapak selamatkan Allah. Surah Al-Fajr, irji'i, wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia, tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak, ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep, ya. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan. Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang, ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini, terbang kita, Pak, nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom. Radiyah, mardiyah. Nah, ini secara makom dari sisi Allah, tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu baru radiyah. Nah, tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridha. Mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini, Pak. Mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Nah, inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar
Ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi, "I'malu ma syi'tum." Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kalbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah, maka ahlul badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini, Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu, dia perannya dua, ya. Pemabuk, tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa cuma Nuaiman. Tapi orang ini Nabi wafat, dia suka mabuk, Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, "Ya Umar, kok ente nggak bunuh aja nih orang?" Gitu. Ya, di satu riwayat dikatakan, "Hei Umar, kenapa kamu nggak mengutuk orang ini?" Apa jawab Umar? "La, fa innallaha yuhibbuhu." Ya. Di riwayat lain, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya, ya? Atau Allah dan Rasul cinta dia, gitu. Nah, inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Nu'taillah, pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam, Pak? Belum, ya? Pengarang kitab Al-Hikam punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? "Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin nggak?" Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini maqam radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan, Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Nah, Allah bagaimana yang kita harus kenal? Nah, untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Kudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Kudrah, apa arti kudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat, Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridha kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih, adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ya ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak, Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridhoinya. Itu sebabnya doanya ahli zikir, waridhaka matlubi. Ya Allah, yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'al ridhaka wal jannah. Kami meminta ridhamu dan surga.
Enak juga ya, minta ridho sama surga. Nah, dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah ngelihat nih keadaan begini, maka di banyak tempat saya nanya, COVID ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Atau kehendak Dajjal? Kehendak Allah. Udah ridho belum kita sama kehendak Allah? Gitu Pak. Banyak sekarang teman kita, mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK. Ada yang usahanya stop, ada yang bangkrut, ada yang nggak bisa bangkit. Ridho nggak? Itu masalahnya. Ya. Selama ini hidup enak, sukses, bisa nabung, masa cuma dengan setahun ini terus kemudian mengatakan Allah tidak adil? Ya, berarti pikiran dia nggak adil. Ya. Ini contoh nih Pak, ada orang buat baik sama kita, atau kita buat baik, saya buat baik ke Bapak deh, 20 tahun. Tahun ke-21, saya nggak bisa buat baik. Kemampuan saya berkurang. Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang, kamu benar-benar jahat, kamu pelit, gitu nggak? Yang mana Pak? Terima kasih sudah bantu selama ini. Gitu kan seharusnya. Nah, dari awal kita lahir sampai sekarang, lebih banyak enak atau enggak? Lebih banyak enak. Syukur nggak? Syukur. Ah, sekarang dikasih COVID, ridho nggak? Ridho. Mudah Pak dilafazkan. Nah, ini ma'rifatnya begitu, ngasih ma'rifatnya begitu. Tinggal nanti dizikirkan. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali, muter Pak dia 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru, sedangkan manusia apakah dia baca meniru atau baca dengan ma'rifat, dengan memahami dengan baik? Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafalkan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, Mas Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya, bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah Allah, menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak nama Tuhan kita? Allah. Nah, udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddatsir atau Al-Muzammil. Menurut saya, berdasarkan penelitian kita,
lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil, ya, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Nah, maka ini ada talqinnya, Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kolbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar, ya, sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kolbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kolbu ini, saya khawatir Bapak meninggal, ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus, ya orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas, Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur, yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan sama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, sholli. Nabi Musa salat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak. Yusalli fi qabrih, ya. Nabi Musa salat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak sarmakan Allah, Nabi Musa kalau salat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala nggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu, ya, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, nggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zain itu di kitabnya Bahjatul Talibin mengatakan, ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala, udah gugurin kewajiban. Nah ini Nabi Musa dan roh-roh suci salat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur. Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzakh. Nah, ini pelajaran besar bagi kita Bapak Saudara karena Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini, jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. Satu, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah ini deh, tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ, Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Nah ini untuk saya ngomong, Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang, mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya.
merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah, ini nasihatnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah, hati-hati Pak. Imamnya bagus, wih bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan, ganti. Ya. Banyak yang begitu Pak. Nah, nasihatnya main. Nasihatnya main. Jadi ini nasihat yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Nah, kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak Pak? Nggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa masuk kubur, pertanyaannya sama. Man Rob buka, siapa Robmu? Itu password tuh, lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin Pak. Coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah, itu lebih banyak. Benar gak? Ya? Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah, ya. Tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab Rabbku Allah? Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan mengandalkan banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah. Kalau ada murid di kelas, ada yang guru nggak nih? Kalau ada murid di kelas, dia agak bandel dikit, tapi cerdas Pak. Agak nyeleneh dikit, cerdas. Itu disayangi guru nggak? Disayangi guru walaupun dia nyeleneh dikit. Tapi ada yang rajin, diem aja, ditanya diem, disuruh ke depan nggak mau, nggak dikenal Pak sama guru. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang rajin ibadah, kalau dia nggak tahu tujuan ibadahnya, yang capek nanti nafsiyahnya, jiwanya ini. Ya. Jadi Bapak salamakan Allah, Allah melanjutkan kalimatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu, joinlah kamu dengan hamba-hambaku, budak-budakku, kekasih-kekasihku. Itu. Siapa kekasih-kekasih Allah? Jika orang ini sudah bergabung dengan kekasih Allah di dunia, nanti ketika masuk alam barzah dipertemukan dengan mereka. Jadi jangan dikira masuk alam barzah ya kita sendiri-sendiri doang, belum tentu. Jika dia ahlullah, kekasih Allah, nanti dia dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat. Ya, VIP namanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu baru bisa masuk surgaku. Dan maka Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kamu mampir ke kebun-kebun surga, farta'au, maka petiklah. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga?" Lalu Nabi menjawab, "Hilakud dzikr."
lingkaran-lingkaran zikir. Lingkaran zikir ini artinya dua. Satu, beneran zikir. Jadi dipikir-pikir, orang yasinan di Indonesia itu lingkaran zikir bukan? Tahlilan, itu zikir nggak Pak? Zikir. Tapi sekarang dibid'ahin ya. Bener ya? Orang ini paham nggak sih yang membid'ahkan? Bahwa taman surga salah satunya baca yasinan berjamaah, al-mulk berjamaah, zikir berjamaah. Bapak kalau lagi begini nih, ini kan pengajian, kita lagi di share ilmu sama guru kita misalnya, siapapun gurunya, masuk waktu syuruk, itu milih dengerin kajian apa sholat? Serius? Wah lolos Pak, lolos kajian ma'rifat. Ya, sholat itu untuk badan, ngaji itu untuk ruh. Permanen dia Pak kalau masuk ke ruh. Tapi maklum ya, mungkin Bapak sebagian ini lagi semangat sholatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman kita lagi pengajian dia sholat Pak, nggak apa-apa, dia nasiahnya lagi semangat. Ya, jangan disuruh berhenti Pak, dia lagi sholat. Satu kali Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Malik, Imam Madinah, tiap malam mimpi ketemu Rasulullah, gurunya Imam Syafi'i. Ada nggak yang pernah mimpi ketemu Nabi? Jangan bangga dulu Pak, Imam Malik tiap malam ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada santrinya Imam Malik di Madinah, azan, waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Lalu dia kemaslah semua kitab-kitabnya, dia masukkan ke tasnya. Imam Malik nanya, wahai santriku, kamu hendak kemana? Apa jawaban santri? Azan al-muazzin. Bukankah telah azan, wahai Tuan Guru? Emang kenapa kalau azan, kata Imam Malik? Ya kita sholat dulu, kata si santri ini. Lalu Imam Malik meluruskan, wahai santriku, apa hukumnya sholat jamaah? Oh, sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkadah atau mustahab atau mandub, dianjurkan. Lalu Imam Malik lagi nanya, apa hukumnya belajar? Dia bilang, oh wajib. Kalau ketemu dua waktu ini, kamu pilih mana? Pilih mana Pak? Belajar atau ibadah? Nah, makanya saya salut sama jemaah tabligh tuh ya. Kalau ada majelis mereka doang itu sayangnya ya. Ini jemaah tabligh kita kasih tahu juga. Kalau ente khurut di satu masjid buat pengajian, ikutin dong. Jangan pengajian ente doang yang diikuti ya. Nah, ini nasihat buat kita juga ya. Ini beberapa nih nggak dikasih arahan oleh jadi sebelum berangkat tuh ada dikasih bayan namanya. Kadang-kadang nggak dikasih tahu adab-adab ini. Ya, akhirnya giliran dia buat pengajian, ya kita diajak-ajak. Ya, tapi giliran kita pengajian dia nggak mau. Ya kemana kayak itu. Nah, ini cuma satu kasus Pak ya, oknum. Kebanyakan jemaah tabligh saya lihat bagus. Ya, kalau ada majelis mereka seharusnya tahiyatul masjid, masuk masjid. Enggak, mereka baca istighfar, baca zikir, langsung duduk mengganti salat tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya benar ini. Jadi kita melihat mereka melakukan itu ya. Berdasarkan ini semua Bapak Saudara Allah, untuk menjadikan jiwa kita menjadi tenang, dari mutmainnah meningkat menjadi radiyah, radiyah menjadi mardiyah, maka caranya adalah mengenal Allah yang disebut. Maka berzikirlah dan kenalilah siapa yang kita sebut-sebut namanya. Ah, nanti akan naik rohaninya. Itu satu. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya wadkhuli fi ibadi. Sebelum kita gabung di sana, maka bergabunglah dengan taman-taman surga di sini. Ah, ini perlu kerendahan hati, Pak. Untuk mendengarkan orang ceramah, ngajar, butuh kerendahan hati nggak? Butuh ya.
Saya harus membuang dulu pinter saya, baru saya mau dengar orang. Gitu. Kalau enggak akan bisa. Maka ini kabar baik buat kita semua, Bapak yang mau mendengar kajian kita, berarti memang udah ditaruh dulu nih ya. Tapi mohon maaf Pak ya, jangan melihat pakaian. Kalau pakai begini, pakai kopiah, terus didengar. Siapa tahu nanti ada kalam-kalam hikmah munculnya dari sopir angkot, siapa tahu. Dari sopir Grab bisa jadi. Ya. Dari orang yang jual-jualan gerobak. Jadi hikmah itu nggak hanya di sini. Kadang-kadang hikmah ada di luar sana. Nah, udah masuk. Kira-kira itu Bapak sirahkan Allah, sederhana sebenarnya. Ini kita sudah pangkas. Tadinya kan ada nafs amarah, jiwa amarah, bukan amarah emosi. Amarah itu artinya ngajak kepada yang buruk-buruk. Naik lawamah, suka menyesal ya. Melakukan satu nyesel, nah, itu udah bagus. Kalau yang amarah ini psikopat. Lawamah, salah, nyesel. Yang ketiga mulhamah, mut-mutan, kadang baik, kadang buruk. Kadang soleh, kadang enggak. Kalau majelisnya orang-orang baik, dia baik. Kalau komplotan orang jahat, dia jahat. Nah, ini namanya mulhamah. Orang ini hanya bisa dinaikkan dari level mulhamah ke mutmainnah dengan belajar kepada mursyid, guru yang ahli kolbu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa lewat YouTube. Nggak bisa lewat pengajian umum begini, nggak bisa. Dia harus punya dokter rohani yang menghantarkan dia dari penyakit mulhamah menjadi jiwa yang sehat bernama mutmainnah. Nah, nanti dikasih tuh sama gurunya. Ya, amalkan zikir ini, ngaji sifat ini, belajar nama Allah ini. Nanti akan bertahapan. Mirip kayak orang sekolah, mirip kayak kita datang ke dokter. Baru kemudian radiyah mardiyah. Tadi kita pangkas langsung ke mutmainnah. Ya, zaman sekarang harus diringkas. Langsung aja deh ke mutmainnah. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhal.